corsa di Pellissier, spiazzato Buffon, 1-1 del Chievo, gol numero 99 in Serie A Team per Sergio Pellissier, che entra e livella la partita. Esulta il numero 31 del Chievo, esulta anche il presidente Campedelli. Chievo che trova l'1-1 con Pellissier. Namanya tak sebesar Roberto Baggio atau Alessandro Del Piero. Gaya bermainnya juga tak seunik Filippo Inzaghi. Dia juga bukan legenda yang setara dengan Paolo Maldini ataupun Francesco Totti. Tak ada deretan medali dan trofi prestisius yang ia menangkan di sepanjang karirnya sebagai pemain. Penghargaan individu juga nyaris tidak ada. Bahkan panggilan timnas Italia juga sangat langka. Akan tetapi, soal kesetiaan, dia mungkin salah satu yang terbaik di antara yang terbaik. Dia adalah Sergio Pellissier. Seorang kapten yang tetap memilih setia kepada Chievo Verona bahkan di saat klub itu sudah mati. Chievo Verona adalah sebuah tim kecil yang berasal dari kota Verona. Di era 2000-an, Chievo adalah salah satu kuda hitam di Serie A Italia. Chievo adalah satu-satunya tim yang berhasil promosi ke Serie A setelah merangkak dan merasakan kompetisi dari level paling bawah dalam piramida sepak bola Italia. Tak seperti tetangganya Hellas Verona yang pernah merasakan Scudetto, Chievo adalah tim yang tengah merintis jalan sukses mereka. Dalam usaha tersebut, Sergio Pellissier jadi salah satu nama yang mereka rekrut. Pellissier didatangkan Chievo Verona pada musim panas 2000 dari Torino. Saat itu, Chievo tengah berada di Serie B, sedangkan Pellissier sendiri masih berusia 21 tahun. Chievo bisa dibilang tengah mencoba menyelamatkan karir Pellissier. Di usia remaja, Pellissier adalah bagian dari skuad timnas Italia U17. Ia juga jadi bagian dari skuad Torino yang menjuarai kompetisi U21. Sayangnya, di level senior, bakat Pellissier seperti tersia-siakan. Saat Sergio Pellissier berusia 12 tahun, Torino adalah tim yang begitu ngotot untuk mendatangkannya. Pada awalnya, bakat sepak bola Pellissier jauh dari sorotan. Maklum saja, ia lahir dan besar di wilayah Lembah Aosta yang merupakan wilayah terkecil di Italia. Hingga akhirnya, di sebuah turnamen usia muda yang diadakan di sebuah kota kecil setingkat kecamatan bernama Nus, Pellissier yang membela klub kecil bernama Venusma sukses mencetak hat-trick ke gawang Torino. Singkat cerita, pria kelahiran 12 April 1979 itu akhirnya hijrah ke Torino. Sayangnya, di klub asal ibu kota provinsi Piemonte tersebut, Sergio Pellissier tak pernah mampu menembus skuad utama. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman di klub Serie C, Varese. Sebelum akhirnya Chievo lewat sang direktur olahraga Giovanni Sartori datang meminangnya ke Verona. Chievo tak langsung memberi tempat di tim utama kepada Sergio Pellissier. Ia lebih dulu dipinjamkan ke Spal selama 1,5 musim. Usai berhasil mencetak 17 gol dalam 44 pertandingan di kompetisi Serie C, Pellissier kembali ke Chievo di musim 2002-2003. Saat itu, Chievo sudah berada di Serie A dan baru saja menuntaskan musim perdana mereka di kasta tertinggi Liga Italia dengan pencapaian luar biasa, yakni finish di peringkat kelima dan lolos Piala UEFA. Sebuah musim luar biasa yang dikenal dengan nama Chievo Miracle yang membuat julukan I Musi Volanti alias si keledai terbang makin terkenal. Di tim tersebut, Sergio Pellissier pada awalnya hanyalah seorang striker pengganti. Namanya jadi pilihan kesekian setelah Massimo Marazzina, Federico Cossato, hingga striker Gaek Oliver Bierhoff. Namun, total 5 gol sukses ia persembahkan di musim perdananya sekaligus membantu Chievo mengakhiri liga di posisi ke-7. Sebelum menjadi target man seperti di masa tuanya, Sergio Pellissier pada awalnya adalah seorang penyerang yang serba bisa. Ia bisa dimainkan di mana saja di lini depan, khususnya sebagai seorang striker bayangan alias second striker yang berduet dengan penyerang tengah yang lebih besar dan lebih bertenaga secara fisik. Satu hal yang menjadi keunggulan Sergio Pellissier adalah sundulan kepalanya. Striker bertinggi badan 175 cm itu punya daya lompat yang baik serta positioning yang apik yang membuatnya unggul dalam duel udara. Selain itu, ia juga punya etos kerja yang bagus dalam mempertahankan bola.
Musim 2005-2006 bisa dibilang sebagai breakout season bagi karir Sergio Pellicer di Chievo Verona. Kontribusinya di musim tersebut sangat signifikan. Ia jadi top skor Chievo dengan sumbangan 13 gol, mengungguli kontribusi dua penyerang lainnya yakni Simone Tiribocci dan Amaury Carvalho. Di musim tersebut si keledai terbang sukses mengakhiri Liga Italia di posisi ke-7. Namun karena skandal Calciopoli yang menyebabkan pengurangan poin bagi beberapa tim lain, Chievo mendapat berkah dengan naik ke peringkat 4 dan lolos ke kualifikasi Liga Champions untuk kali pertama dalam sejarah. Sayangnya, setelah musim yang luar biasa tersebut, performa Chievo Verona justru mengalami anti-klimaks. Selain tersingkir di kualifikasi UCL dan Piala UEFA, Chievo juga akhirnya mengakhiri musim dengan terdegradasi ke Serie B. Namun, di sisi lain, Sergio Pellicer justru memenangkan penghargaan Can Grande del Bentegodi, sebuah penghargaan pemain terbaik yang divoting langsung oleh para supporter. Membicarakan Sergio Pellicer, maka tak jauh dari yang namanya kesetiaan. Saat Chievo dipastikan turun kasta dari Serie A, banyak pemain kunci mereka yang memilih hengkang. Namun Pellicer memilih untuk tetap setia. Ia pun jadi bagian vital yang tak bisa dipisahkan dari skuad Chievo. Di musim 2007-2008 itulah Pellicer mulai dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai kapten tim. Jiwa leadership Pellicer memang sudah tidak diragukan lagi. Ia pun sukses memimpin Immusi Volanti kembali ke panggung Serie A. Tak tanggung-tanggung, Chievo tak sekedar promosi, tetapi juga berhasil menjuarai Serie B. Sejak saat itu, jabatan Kapten Chievo Verona tak pernah lepas dari bahu Sergio Pellicer. Striker yang mengenakan nomor punggung 31 itu pun jadi saksi perjalanan Chievo di Serie A. Pellicer bisa saja memilih pindah. Pun begitu dengan Chievo yang bisa saja memilih untuk melegonya ke klub lain demi cuan. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Di musim 2015, Pellicer yang sudah berumur 36 tahun dibuat terkejut dengan keputusan Chievo. Kala itu, Pellicer sadar diri kalau kontribusinya telah menurun seiring dengan bertambahnya usia. Dalam 4 musim terakhir saja, kontribusi golnya terus menurun dan sudah berada di bawah angka 10. Pellicer pun sudah mengira kalau masa baktinya di Chievo akan segera berakhir. Akan tetapi, klub asal Verona itu justru memberinya tambahan kontrak hingga Juni 2018. Pellicer pun kemudian berharap dapat membayar kepercayaan tersebut dengan membantu Chievo bertahan di Serie A serta mencapai target 100 gol di Serie A. Kebetulan, saat itu Pellicer tercatat sudah mengemas 93 gol di Serie A. Akhirnya, pada Desember 2016, ia berhasil menuntaskan target tersebut. Tak berhenti di situ, Chievo akhirnya kembali memperpanjang kontrak Sergio Pellicer selama 1 tahun yang akan membuat sang striker veteran itu bertahan hingga Juni 2019. Lalu pada Mei 2019 atau sekitar 1 bulan setelah ulang tahunnya yang ke-40 tahun, Pellicer mengumumkan kalau ia akan gantung sepatu pada akhir musim 2018-2019. Sebagai balasan atas dedikasi dan kesetiaannya, Chievo Verona kemudian mengumumkan bahwa mereka juga akan memensiunkan nomor punggung 31 yang ia kenakan sebagai bentuk penghormatan. Akhirnya, pada 19 Mei 2019, Pellicer resmi menjalani laga kandang terakhirnya di Stadio Marcantonio Bentegodi. Lalu, pada 25 Mei 2019, ia resmi menjalani penampilan terakhirnya di Serie A. Total, di sepanjang karirnya, Sergio Pellicer tercatat tampil dalam 517 pertandingan untuk Chievo Verona di semua kompetisi dan mengemas 139 gol. Ia pensiun sebagai idola bagi para penggemar Chievo, sekaligus role model bagi para penerusnya. Pellicer adalah pemegang rekor penampilan terbanyak sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chievo Verona. Sayangnya, pensiunnya Pellicer di akhir musim 2018-2019 harus diwarnai dengan kegagalan Immusi Volanti bertahan di panggung Serie A. Setelah gantung sepatu, Sergio Pellicer tak meninggalkan klub kesayangannya tersebut.
Ia tetap berada di Chievo sebagai direktur olahraga. Ia membantu klubnya di balik layar agar dapat segera kembali lagi ke kasta tertinggi. Usaha tersebut gagal. Pada akhir musim 2020-2021, Pellissier resmi meninggalkan Chievo setelah terlibat perselisihan dengan dewan direksi. Dalam kalimat perpisahan yang ia posting di laman Facebooknya, Sergio Pellissier menulis, "Tidak peduli berapa banyak pil pahit yang harus saya telan dalam 1,5 tahun terakhir. Saya yakin saya telah memberikan segalanya yang bisa saya berikan kepada klub ini. Saya tidak pernah bisa tinggal dan menerima gaji tanpa melakukan apa-apa. Itu tidak adil bagi harga diri saya atau bagi klub itu sendiri, yang akan membuang uang untuk karyawan yang tidak berguna. Lebih baik menjadi penting meski mendapat sedikit daripada tidak mendapat apa-apa meski mendapat banyak. Itulah mengapa saya tetap di Chievo, dan itulah mengapa saya pergi." Pernyataan tersebut ia tulis setelah dalam 1,5 tahun terakhir ia merasa kalau perannya di Chievo jadi tidak jelas. Pellissier awalnya ditunjuk sebagai direktur olahraga, namun peran tersebut mulai bergeser dan jadi ambigu semenjak kedatangan Giorgio De Giorgis sebagai manajer transfer. Karena perkara itulah Sergio Pellissier akhirnya benar-benar resmi meninggalkan Chievo Verona. Takdir memang tidak ada yang tahu. Tak lama setelah ditinggal Sergio Pellissier, Chievo Verona dinyatakan bangkrut. Chievo sejatinya berhasil mengakhiri musim kompetisi 2020-2021 di posisi ke-8 yang membuat mereka sangat aman dari jeratan degradasi. Bahkan mereka juga lolos ke babak playoff promosi meski langsung kandas di babak pertama. Namun kiprah mereka di musim berikutnya harus berakhir sebelum berjuang. Alasannya, mereka gagal membuktikan stabilitas keuangan mereka sebagai syarat untuk mengikuti musim berikutnya. Keuangan Chievo bisa dibilang porak-poranda gara-gara pandemi COVID-19. Chievo sebenarnya sempat 3 kali mengajukan banding ke pengadilan tata usaha, namun upaya mereka gagal. Selain dinyatakan bangkrut, Chievo pun harus rela ditendang dari Serie B dan terjun bebas ke Serie D, alias harus memulai lagi dari awal dari Liga Amatir. Tak cukup sampai di situ, Chievo diberi tenggat waktu hingga 24 Agustus 2021 untuk mencari investor baru yang sanggup menyelamatkan keuangan mereka. Ini jadi bagian dari syarat untuk dapat ikut serta dalam kompetisi Serie D. Dengan tenggat waktu yang terbilang sangat mepet tersebut, Chievo dituntut untuk tak hanya mendapat investor baru, tetapi investor yang mau membayar tunggakan utang dan pajak mereka, serta menghidupi mereka dari nol. Di tengah kondisi penuh tekanan tersebut, sang kapten Sergio Pellissier kembali untuk menyelamatkan klub kesayangannya. Ia memimpin pencarian investor baru bagi Chievo Verona. Sayangnya, upaya sang legenda gagal total. Pada 21 Agustus 2021, Pellissier sudah angkat tangan karena tak ada satupun investor yang mau mengakuisisi Chievo dari kebangkrutan. Lewat akun Instagramnya, Pellissier pun menyampaikan salam perpisahan. Sayangnya hari ini kisah tentang klub yang telah memberikan begitu banyak hal kepada saya telah berakhir. Ini adalah salah satu hari paling menyedihkan dalam hidup saya. Saya mencoba dengan segenap kekuatan saya, dan saya sangat berharap untuk memulai lagi dengan klub baru dan melanjutkan kisah fantastis ini. Itu akan luar biasa. Sayangnya, saya tidak bisa menyelesaikannya. Saya pikir ada lebih banyak orang yang siap untuk maju dan menjaga sepak bola di kota ini dan wilayah ini. Tetapi ternyata tidak demikian. Kami sudah mencoba. Saya hanya sedih karena kami hanya memiliki sedikit waktu selama periode yang rumit untuk mencari sponsor. Jadi, selamat tinggal Chievo yang saya cintai. Anda akan selalu menjadi klub terpenting dalam hidup saya. Secara hukum, AC Chievo Verona telah mati. Akan tetapi, Sergio Pellissier ternyata tidak menyerah. Tak lama setelah Chievo Verona dinyatakan pailit, ia membentuk klub baru yang ia beri nama FC Chievo 2021. Klub bentukan Pellissier tersebut diterima di Terza Categoria,
yang berada di level 9 piramida sepak bola Italia alias kasta terbawah Liga Amatir. Sayangnya, klub bentukan Pellissier tersebut mendapat sandungan hukum. Luca Campedelli, mantan presiden sekaligus pemilik nama dan logo AC Chievo Verona, memberi peringatan hukum atas hak penggunaan nama Chievo. Akhirnya, nama klub ini diganti menjadi FC Clivense. Di musim perdananya, klub tersebut langsung berhasil memenangkan promosi ke Seconda Categoria, kasta ke-8 Liga Italia. Namun pada Juli 2022, klub bentukan Pellissier ini sudah berhasil naik kasta ke Eccellenza, liga kasta kelima yang jadi turnamen regional tertinggi di Italia. Clivense berhasil melompati beberapa kasta setelah mereka mengakuisisi klub amatir San Martino Speme. Klub ini kemudian berganti nama menjadi FC Clivense San Martino. Tak disangka, pada akhir musim 2023-2024, klub ini berhasil meraih tiket promosi ke Serie D. Kebahagiaan Sergio Pellissier tak berhenti sampai di situ. Pada Mei 2024, ia berhasil memenangkan lelang untuk mendapatkan kembali hak atas merek Chievo Verona. Dengan uang sebesar 330.000 euro atau setara 5,7 miliar rupiah, Pellissier berhasil mengungguli Luca Campedelli. Dengan begitu, FC Clivense SM berhak untuk berganti nama dan menggunakan logo AC Chievo Verona. Kabar tersebut jadi kabar yang membahagiakan bagi para penggemar I Mussi Volanti. Sebab klub kebanggaan mereka akhirnya hidup kembali. Usaha keras Sergio Pellissier selama bertahun-tahun pun rasanya terbayar dengan bayaran yang sepadan. Sudah bertahun-tahun saya tidak merasa sebahagia ini. Begitu katanya. Kini, Sergio Pellissier tak hanya dikenal sebagai mantan kapten dan legenda Chievo Verona. Ia kini adalah presiden Chievo sekaligus pemimpin dari 800 stakeholders yang menjadi pemilik Chievo. Pellissier berhasil mengumpulkan 800 mitra tersebut lewat skema crowdfunding yang menjadi pertama dalam sejarah sepak bola Italia. Apa yang dilakukan oleh Sergio Pellissier tersebut adalah bukti kesetiaan sekaligus bukti cinta terdalam dalam sejarah sepak bola. Sebab Pellissier tak hanya berhasil menghidupkan kembali Chievo Verona, tetapi juga menghidupkan kembali sejarah klub yang pernah menjadi kuda hitam di Serie A tersebut.